Persidangan perkara nomor 14 PIT 2022 PT Kendari telah siap. Kepada majelis dipersilakan untuk masuk ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Langsung saja. Baik. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Repton alias Arif bin Saira dengan acara pembacaan putusan dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 14 garing PIT garing 2022 garing PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Repton alias Arif bin Saira, lahir di Rambu-Rambu, 7 Maret 1984, laki-laki, bahasa Indonesia, tempat tinggal di Desa Rambu-Rambu, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan, agama Islam. Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 7 Agustus 2021 hingga saat ini. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya oleh Oldi Aprianto Esa dan kawan-kawan. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca penetapan ketua, wakil ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, telah membaca penetapan panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tentang penunjukan panitera pengganti untuk mendampingi majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah membaca turun putusan perkara pidana nomor 86 garing PTTB garing 2021 garing PNADL tanggal 5 Januari 2022 yang dimohonkan dengan surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut. Membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 25 Oktober tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut. Untuk singkatnya dan dibacakan dan semua lengkap tertuang di dalam putusan ini. Membaca surat tuntutan dari jaksa penuntut umum tertanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam putusan ini untuk singkatnya dibacakan. Membaca putusan mengenai putusan pengadilan negeri Andulu tertanggal 5 Januari 2022 nomor 86 garing PTB garing 2021 PNADL yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Repton alias Arif bin Saira tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti 1 unit mobil merek Toyota Kijang warna hitam dengan kap mobil berwarna hitam. Pintu sebelah kiri sudah tidak ada, bak belakang terbuat dari kayu dan tanpa plat nomor, dikembalikan kepada saksi Juwahir. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000. Telah membaca akta permintaan banding dan seterusnya. Sampai keempat, relasi pemberitahuan untuk melajari dan memeriksa berkas perkara. Menimbang bahwa pemerintahan banding oleh penasihat hukum terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Andulu tanggal 5 Januari 2022 nomor 86 garing PIT B garing 2021 garing PNADL diajukan pada tanggal 11 Januari 2022 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada pokoknya sebagai berikut, termuat secara lengkap di dalam putusan ini. Untuk singkatnya dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas memori banding dari penasihat hukum terdakwa, penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding. Menimbang bahwa alasan keberatan dalam memori banding penasihat hukum terdakwa pada pokoknya
terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengesampingkan Permen nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Oleh karena dalam fakta persidangan terungkap terdakwa Repton telah mendapatkan uang dari pengambilan nilam milik saksi korban Suyono yang telah disuling oleh saksi Jawa Akhir senilai Rp1.020.000 dan sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tersebut dalam pasal 2 angka 2 menjelaskan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000 maka digolongkan sebagai tindak pidana ringan. Menimbang terhadap memberi banding terhadap hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Menimbang bahwa sesuai dengan fakta persidangan, saksi Suyono adalah benar sebagai pemilik tanaman nilam yang diambil oleh terdakwa yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp6 juta. Karena selain nilai harga nilam, juga biaya-biaya yang diperlukan untuk tanaman nilam sampai berumur antara 7 sampai dengan 8 bulan telah memerlukan biaya-biaya untuk menanam benih, perlindungan benih, pemupukan, dan perawatan lain. Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, melainkan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Oleh karena itu keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andolo, beserta seluruh bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding penasihat hukum terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu mengadakan perbaikan sekedar mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini. Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, dan selain itu perlu pula mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembebanan derita kepada terdakwa, namun lebih ditujukan untuk memberikan pembinaan garis miring menyadarkan kembali kepada terdakwa atas perilakunya yang keliru, sehingga diharapkan setelah selesai menjalani pidananya, terdakwa telah menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat di mana terdakwa bertempat tinggal. Maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan pada terdakwa atas perbuatannya masih terlalu berat dan dirasa cukup adil kepada terdakwa jika dijatuhkan pidana sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seperti atas, maka putusan Pengadilan Negeri Andolo tanggal 5 Januari 2022 nomor 86/PDTB/2021/PNADL yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa oleh karena telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andolo tertanggal 5 Januari 2022 nomor 86/P.B/2021/PNADL yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Repton alias Rep bin Saira telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit merek Toyota Kijang warna hitam dengan kap mobil berwarna hitam, pintu sebelah kiri sudah tidak ada,
bak belakang terbuat dari kayu dan tanpa plat nomor polisi dikembalikan kepada saksi Juwair. 6. Memberikan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh kami Dwi Dayanto SHMH sebagai Hakim Kedua, Berton Siotang SHMH dan Subia Mulyoto SHMH sebagai masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal 11 Februari 2022 oleh Hakim tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu Abdul Qadir Shah Pandira pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri jaksa penuntut umum dan terdakwa maupun penasihat hukumnya. Ya. Demikian pembacaan putusan dalam perkara terdakwa Repton Rep bin Saira telah selesai. Dengan demikian sidang nyatakan selesai dan ditutup.